Bab 382. 54. Azarin mengangkat dagunya sedikit. Tidak ada silaturahmi dengan istri orang. Anda tahu batasannya, kan? Sekalipun Anda ingin bersilaturahmi, saya menolak. Dengan tegas. Nada suaranya pelan, tapi setiap katanya tajam, tegas, dan tak memberi ruang untuk ditawar. Jenderal menarik napas, mencoba menahan diri. Tapi dalam agama, silaturahmi dalam Islam, Pak, tidak berarti harus memelihara hubungan yang berpotensi membuka pintu fitnah. Apalagi jika itu melibatkan masa lalu antara laki-laki dan perempuan yang pernah menjadi suami istri, potong Azarin tajam, masih tak menatapnya. Kening pria itu berkerut, namun dia tak menyerah. Aku hanya ingin memastikan keadaanmu, Asa. Aku tahu kamu kesini karena Din sudah berpoligami. Aku lihat videonya. Aku tahu rasa sakit itu. Azarin mengepal jemarinya di balik gamis. Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Masalah rumah tangga saya, bukan urusan Anda, sahutnya datar. Dan saya tak perlu menjelaskan apapun untuk membenarkan keberadaan saya di desa ini. Tapi kamu salah menilai dia, Asa. Jenderal berseru, nada suaranya meninggi, walau masih berusaha terdengar tenang. Dia bukan laki-laki baik. Dia bahkan menikahi perempuan lain diam-diam. Laki-laki itu, dia pengacara yang pernah membantu proses cerai kita, dan sekarang kamu lihat sendiri apa yang dia lakukan. Azarin akhirnya menoleh, menatap lurus pada pria itu untuk pertama kalinya. Sorot matanya tajam, matanya berkilat, tapi bukan karena luka lama, melainkan karena kejengkelan yang tertahan. Saya tidak butuh Anda menilai kehidupan saya. Dan saya tidak pernah menyesali siapapun yang saya nikahi. Saya tahu, Anda ingin membenarkan kejadian masa lalu kita dulu, dengan menunjukkan bahwa saya salah pilih laki-laki. Tapi, Pak, bukan Anda yang berhak menyimpulkan jalan hidup saya. Dia menarik napas dalam-dalam. Kita sudah selesai sejak lama. Jadi tolong, jangan buka pintu yang sudah saya tutup rapat-rapat. Tanpa menunggu jawaban, Azarin memutar tubuh. Kakinya melangkah cepat, menjauh. Di balik cadarnya, hatinya mendesah pilu, namun tekadnya teguh. Dia muak. Bukan hanya pada pria itu. Tapi pada tatapan orang-orang, pada bisik-bisik yang berhembus, dan pada bayang-bayang masa lalu yang datang tanpa diundang. Sementara itu, Jenderal tersenyum, sebuah senyum tipis yang menyimpan terlalu banyak luka dan keinginan yang tak kunjung padam. Dari kejauhan dia memandang punggung Azarin yang mulai menjauh, dengan langkah mantap dan tak goyah sedikitpun. Tak ada yang berubah, pikirnya getir. Azarin masih perempuan yang sama. Tegas, terjaga, dan terlalu kuat untuk ditundukkan hanya oleh masa lalu. Ia bukan perempuan yang mudah goyah hanya karena godaan atau rayuan, bahkan jika itu berasal dari orang yang pernah ia cintai. Dan justru karena itulah, Jenderal tak pernah bisa benar-benar melupakannya. Za! Seru Jenderal akhirnya, suaranya meninggi, menyentuh nada putus asa namun tetap dibungkus keberanian. Kamu hanya melihatku sebagai masa lalu, tapi aku melihatmu sebagai masa depan. Langkah Azarin sempat melambat, namun tidak menoleh. Tubuhnya diam di tempat. Dari dulu sampai sekarang, lanjut Jenderal, nadanya kian tajam dan mengguncang. Bahkan saat suami terhebatmu itu tak bisa menjagamu, tak bisa mendapat kepercayaanmu seutuhnya, aku yang lebih dulu menemukanmu, di desa ini, di tempat terpencil yang bahkan suami dan keluarganya pun tak tahu kamu ada di sini. Ada jeda. Sunyi sejenak, hanya desiran angin yang lewat membawa ketegangan yang menggumpal di udara. Namun sedetik kemudian, Azarin kembali menelangkah, seolah tak ada satupun kata yang layak dijadikan jawaban. Karena dia tahu, semakin dia membalas,
semakin besar api yang akan membakar harga dirinya. Semakin dia memberi ruang, semakin sulit pria itu keluar dari batas yang telah lama dia tetapkan. 55. Pintu rumah akhirnya terbuka. Suara engsel yang berderit lirih terdengar seperti pemisah antara masa lalu dan pilihan hidup yang kini telah dia genggam. Azarin masuk ke dalam tanpa sepatah kata pun. Dan dengan satu tarikan napas, pintu itu ditutup rapat. Tak dibanting, tapi tegas. Dengan perasaan yang bulat. Di dalam rumah, Alina menoleh dari ruang tamu. Matanya penuh tanya, polos dan bening seperti embun pagi. Dia memandangi ibunya yang berdiri diam di balik pintu yang baru saja tertutup. "Bunda, siapa om itu?" tanya Alina pelan. Azarin menoleh, matanya sendu namun tetap tersenyum. "Bukan siapa-siapa, sayang. Hanya seseorang yang datang di waktu yang salah." Azarin berjalan ke arah sang putri, lalu duduk dan memeluknya erat. Di pelukannya, ada banyak perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada letih, ada marah yang tertahan, ada sakit yang sudah terlalu sering dipendam, tapi yang paling besar adalah tekad. Tekad untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Jenderal masih berdiri di pinggir jalan yang lengang, tak jauh dari rumah sederhana bercat putih kusam itu. Angin desa berembus pelan, namun dada jenderal justru sesak oleh adrenalin. Tangannya yang menggenggam ponsel diam-diam mengabadikan rumah tersebut. Apakah ini kesialan, atau justru keberuntungan yang Tuhan sisipkan untuknya? Baru saja dia menyimpan ponsel ke dalam saku celana, terdengar suara ramai dari ujung gang. Sejumlah ibu-ibu bersarung dan berkebaya lusuh datang dengan langkah riang dan berceloteh hangat, sebagian menenteng sabit, sebagian menggendong bakul kecil berisi hasil sawah. Di antara mereka, Herlina, berjalan pelan dengan senyum kecil, tampak kelelahan namun senyumnya sangat bahagia. Langkah mereka melambat begitu melihat sosok jenderal berdiri sendiri, gagah dalam balutan jaket kulit dan tatapan yang penuh fokus ke arah rumah. Itu mantumu ya?" bisik salah satu ibu-ibu dengan nada menggoda, sembari menyikut lengan Herlina. "Masya Allah, cakep amat, macam artis India." Celetuknya disambut tawa cekikikan kecil dari yang lain. Herlina mengerutkan kening, matanya menyipit menatap jenderal. Wajah itu, entah kenapa membuat dadanya terasa aneh, namun ingatannya tetap kosong. Dia menggeleng pelan, mencoba menjawab. "Bukan, kayaknya bukan," ucapnya ragu. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, jenderal tiba-tiba melangkah cepat ke arah mereka. Dengan gerak sopan tapi tiba-tiba, dia mengambil tangan Herlina dan mengecupnya singkat, membuat Herlina tertegun. Ibu-ibu lain berseru kecil, sebagian terkekeh, sebagian justru salah paham dan segera berpamitan untuk pulang agar tak mengganggu momen yang mereka kira sebagai pertemuan manis menantu dan mertua. Kini hanya Herlina dan jenderal yang berdiri di halaman itu. "Kamu, siapa ya?" tanya Herlina perlahan, suaranya lembut tapi penuh kebingungan. Pertanyaan itu membuat napas jenderal tercekat sesaat. Sebuah ingatan menamparkan benaknya tentang Herlina yang kehilangan ingatan setelah tragedi itu. Obat, sabotase, dan pengkhianatan dari Elsa dan ibunya yang kini berada di dalam penjara. Perempuan di depannya ini, pernah menjadi ibu yang dia hormati, sekaligus orang yang paling kecewa padanya. Namun sekarang, senyum samar terulas di wajah jenderal. "Saya, keluarga jauh, Bu," jawabnya tenang, mengarang tanpa ragu. "Dari pihak mendiang suami ibu." 56. Ya. Herlina menatap lekat, seolah mencoba menelusuri kebenaran di balik kalimat itu. "Tapi kenapa kamu berdiri di luar? Kenapa gak langsung masuk?" "Azza tidak mengizinkan saya masuk, Bu," ujar jenderal, kali ini dengan nada penuh luka yang dibuat-buat. Dia menolak bicara. Mungkin takut suaminya tahu dia ada di sini.
Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Herlina tampak kaget. Matanya membesar. Aza berkata seperti itu. Jenderal mengangguk perlahan. Mungkin bukan takut, tapi trauma. Dia menolak siapapun yang datang. Bahkan saya cuma ingin bersilaturahmi. Herlina menghela napas panjang. Tatapannya berubah iba. Dia memang begitu, sejak dulu. Apalagi kalau sedang sendirian di rumah. Aza terlalu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya sebagai istri. Dia tak pernah mau ada tamu pria yang bukan mahram. Tapi sekarang, ada Umi di rumah, masuklah. Gak apa-apa. Herlina berbalik membuka pintu pagar. Dan senyum di bibir jenderal makin lebar. Bukan karena berhasil masuk. Tapi karena dinding benteng yang Azarin bangun selama ini, satu lapis telah mulai retak. Herlina membuka pintu rumah perlahan sambil mengucap salam, suaranya masih terdengar lelah usai berjalan jauh dari sawah. Aroma lumpur dan tanah basah masih melekat pada pakaian lusuhnya. Assalamualaikum, silakan masuk, nak, ucapnya sembari mempersilakan jenderal masuk ke dalam rumah sederhana itu. Jenderal mengangguk sopan. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Dengan langkah tenang namun mantap, dia melangkah ke dalam rumah sederhana itu, jauh dari kemewahan yang sedikitnya dimiliki Azarin di Sukabumi. Kini ruang tamu yang sempit dan didominasi kursi kayu reot menyambutnya. Duduk saja di sana. Kursinya memang udah tua, tapi masih kuat, jar Herlina sambil menyeka keringat di keningnya. Dia tak sadar bahwa orang yang duduk di situ adalah seseorang yang pernah menjadi bagian kelam dari masa lalu kedua putrinya. Belum sempat jenderal membalas, langkah kecil terdengar berlari dari arah dalam. Waalaikumsalam. Seru suara anak kecil dengan polos, ceria. Alina muncul dengan wajah penuh semangat, bola matanya bersinar terang. Nenek Umi. Serunya, berlari memeluk Herlina. Namun Herlina segera menahan tubuh mungil itu dengan lembut. Jangan peluk dulu, sayang, Umi masih kotor, baru dari sawah, katanya sambil tersenyum dan mengangkat tangannya yang dipenuhi debu kering. Alina tampak heran sejenak, matanya lalu menatap pria asing yang duduk di kursi. Dia diam, memandangi pria itu dengan pandangan polos penuh penasaran. Namun senyuman tipis terukir di wajah jenderal. Dia tak berkata apa-apa, hanya menatap balik dengan pandangan lembut. Salim dulu sama om itu, nak, ujar Herlina sambil menunjuk ke arah jenderal. Itu tamu Umi. Harus sopan. Alina menurut, meski sempat ragu-ragu, dia melangkah pelan, lalu menjulurkan tangan kecilnya. Jenderal menerima tangan itu dengan hati-hati. Namamu siapa? Tanyanya pelan. Alina, jawab gadis kecil itu polos, sebelum kembali bersembunyi di balik punggung Herlina, sedikit malu. Tak lama kemudian, Mbak Santi muncul dari arah dapur, wajahnya langsung berubah tegang saat melihat 57 tamu yang duduk di ruang tamu. Matanya hanya menatap sebentar, namun cukup untuk menangkap wajah pria yang tadi di pinggir jalan. Ketegangannya bukan karena mengenal, tapi karena ketakutan yang ditinggalkan Azarin sejak Azarin masuk ke dalam rumah. Dia menunduk dalam, tubuhnya menegang di hadapan pria itu. Mana Aza, Mbak? Tanya Herlina, matanya tak lepas dari wajah tegang Mbak Santi. Bu Aza, sedang salat, Umi, jawab Mbak Santi pelan. Tadi dari posyandu belum sempat salat duha. Oh, ya sudah. Syukurlah. Herlina mengangguk-angguk kecil, tampak tak curiga sedikitpun. Tolong bikinkan minum untuk tamu, ya. Teh hangat atau air putih juga boleh. Baik, Umi, sabut Mbak Santi sambil berjalan ke arah dapur, namun langkahnya terasa berat. Kepalanya masih dipenuhi kecemasan. Sementara jenderal,
duduk dengan senyum yang tak lekang, seolah semua kepalsuan yang dia bangun, mulai menemukan celah untuk masuk kembali ke dalam hidup Azarin. Dan mantan ibu mertuanya bisa menjadi jembatan untuk mendekati Azarin kembali. Herlia sama dengan beralih menatap jenderal yang mais memegang tangan mungil Alina. Nak, duduk dulu, ya. Saya mau bersih-bersih sebentar di belakang. Iya, Umi. Silakan, balasnya penuh semangat. Herlina hanya tersenyum, lalu melangkah meninggalkan ruang tamu, menuju kamar mandi belakang. Jenderal pun beralih menatap Alina yang kini sudah duduk di kursi sampingnya, sambil memainkan ujung bajunya sambil sesekali memandangi wajah pria di hadapannya. Tak ada rasa benci dalam mata lelaki itu, meskipun dia tahu bahwa anak kecil yang kini tengah berbicara riang dengannya adalah buah Din, lelaki yang menggantikannya, mengambil peran yang pernah ia genggam, lalu menjatuhkannya. Namun kebencian bukan hal yang mudah tumbuh di hadapan wajah polos semurni Alina. Namamu cantik sekali, Alina, ucap jenderal pelan, seolah menyimpan getir di balik nada ramah itu. Alina tersenyum kecil. Kata bunda, namaku itu dari nama ayah, Argatama. Alina putri Argatama. Jenderal mengangguk. Ada kilatan di matanya, entah apa. Dia lalu bersandar sedikit, tangannya saling bertaut di atas lutut. Kamu sekolah di mana sekarang? Tanyanya, menjaga nada tetap ringan. Alina mengangguk antusias. Dulu sekolah di tempat bunda ngajar, di Sukabumi. Tapi karena pindah ke sini, sekarang aku diajarin bunda aja di rumah. Wah, hebat ya bundamu, sahut jenderal, tersenyum tulus. Berarti kamu anak pinter, dong. Alina tertawa kecil, lalu menjulurkan jari-jarinya, menghitung. Pinter nulis, gambar, hafal surat pendek juga. Tapi masih susah ngitung. Jenderal ikut tertawa pelan, meski ada benang halus yang menjerat dadanya. Anak itu lucu, hangat, dan jelas sekali begitu dekat dengan Azarin. Sesaat kemudian, jenderal kembali bertanya, suaranya mulai pelan, menyelidik. Tapi, ayahmu gak ikut ke sini, iya? Maksud om, kenapa kamu cuma sama bunda? Alina menggeleng ringan, seperti mengulang jawaban yang telah tertanam dalam benaknya. Ayah sibuk banget. Katanya kerja terus. Jadi Alina di sini nemenin bunda. Sama adik bayi. Adik bayi. Jenderal membetulkan posisi duduknya. Bunda kamu hamil. Iya, jawab Alina bangga. Ada 2 di perut bunda. Kembar, nanti kalau udah lahir, aku mau jagain mereka. Jawaban itu membuat dada jenderal serasa terhantam pelan. Dia berusaha menahan ekspresinya agar tak terlihat goyah, meski sejujurnya dia pernah mendengar langsung saat di kantor polisi kala itu, tetapi dia seperti tak percaya, sebab Azarin dan Din saat itu baru menikah. Bibirnya menegang sepersekian detik sebelum ia kembali mengulas senyum tipis. 58. 2 ya. Gumamnya. Wah, jadi kakak hebat nih, Alina. Iya dong. Seru Alina bangga, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Tapi bunda kadang suka sakit. Sering capek. Jadi Alina harus bantu. Mbak Santi juga bantuin. Jenderal mengangguk pelan. Matanya memandangi anak itu bukan lagi sekadar penasaran, tetapi perlahan menumbuhkan perasaan asing. Kegetiran atas apa yang telah dia lewatkan. Bahwa Azarin, wanita yang pernah dia miliki dan lukai, kini sedang membangun hidupnya kembali, dengan segala luka yang dia tinggalkan. Namun sebelum dia sempat berkata lebih jauh, langkah ringan terdengar dari dalam rumah, mendahului kehadiran seseorang sebelum suara atau bayangan itu muncul sepenuhnya. Mbak Santi datang dengan nampan di tangan, berisi gelas teh yang masih mengepulkan uap panas. Bukan hangat, seperti yang diperintahkan Herlina sebelumnya,
melainkan panas mendidih, bahkan aroma pahitnya sudah menguar sebelum diseruput. Namun bukan itu yang membuat sudut bibir Mbak Santi mengerucut menyimpan senyum samar. Dia bukan wanita dungu, matanya cukup tajam untuk menilai. Dan pria di hadapannya ini, yang duduk santai di kursi reot rumah sederhana ini, memiliki raut wajah yang membuat nalurinya bersikap waspada. Terlalu tenang. Terlalu santai. Terlalu banyak menyimpan sesuatu. "Silakan diminum, Pak," ucap Mbak Santi datar, suaranya seperti angin dingin yang nyaris tak bernada. Jenderal menoleh, mengangguk ringan, menyambut itu dengan senyum tipis. "Terima kasih." Namun pandangan Mbak Santi tak bertahan lama padanya. Dia segera berpaling pada Alina yang duduk di lantai, memainkan ujung bajunya dengan wajah polos. "Sayang, ayo ikut Mbak. Makan siang dulu, iya." Tanpa ragu, Alina pun berdiri dan menggenggam tangan Mbak Santi. "Iya, Mbak." Jenderal hanya menatap kepergian gadis kecil itu tanpa berkata apapun, menyimpan perasaan aneh di dadanya saat punggung mungil itu perlahan menjauh dari pandangannya. Namun arah langkah Mbak Santi ternyata bukan menuju dapur, melainkan ke kamar Azarin. Hatinya mulai tak enak. Namun dia tahu ini harus dia lakukan. Entah apa yang membuat nalurinya menuntun, tapi pria tadi bukanlah tamu biasa. Dan Azarin harus tahu. Begitu pintu kamar dibuka perlahan, tampak Azarin sedang menunaikan salat duha. Tubuhnya tegak, khusyuk dalam rakaatnya. Mbak Santi nyaris mengurungkan niat, namun hatinya berdesir kuat untuk memberitahu. Dia berdiri di ambang pintu, meremas ujung bajunya sendiri. Lidahnya keluh. Alina yang baru sadar arah mereka bertanya polos. "Mbak, katanya mau makan. Kenapa kita ke kamar Bunda? Bunda juga lagi salat." Mbak Santi menarik napas, lalu menunduk. "Tadinya mau makan, tapi Mbak baru sadar, sekarang baru jam 10 pagi. Belum waktunya makan siang, sayang." "Terus ngapain?" tanya Alina lagi sambil menyentuh rak kecil di dekat ranjang. "Ini jadwal makan buah kamu sama Bunda, kan? Jadi Mbak ajak ke sini dulu, nanti Mbak ambilin buahnya." "Ya," jawab Mbak Santi sambil mengelus kepala Alina. "Oh," sahut Alina sambil mengangguk, lalu duduk bersila menunggu. Sementara itu, di ruang tamu, Jenderal mengangkat gelas dan menyesap pelan. Namun, dalam sepersekian detik, wajahnya berubah. Alisnya menyatu. Lidahnya terasa seperti ditampar garam. Dan sebelum dia bisa mengendalikan reaksi, semburan asin itu menyembur dari mulutnya seperti ledakan air dari selang bocor. "Pef uhuk. Astagfirullah," serunya tergagap. Seketika lantai keramik yang sudah tua itu basah kuyup, bajunya sendiri pun terkena semburan de. Dia buru-buru berdiri, menepuk dadanya, wajahnya terangkat menatap langit-langit rumah seperti hendak menyumpahi. 59. Takdir. "Wah, macam apa ini?" gumamnya di antara batuk dan rasa tak percaya. Suasana ruang tamu jadi sedikit konyol karena ulahnya. Dia menoleh ke kiri dan kanan, berharap tak ada yang melihat. Tapi jelas, gelas yang masih beruap itu kini hanya menyisakan setengah isinya, dan aroma asin bercampur pahit menggantung di udara. Dan entah kenapa, di tengah keterkejutan dan kekonyolan itu, Jenderal justru terkekeh sendiri, bukan karena lucu. Tapi karena mungkin, baru kali ini, dia merasakan pahitnya penolakan, bahkan dari secangkir de. Tak lama setelah itu, langkah Herlina terdengar perlahan, mukena warna krim menjuntai hingga lutut menutupi daster hijaunya, menandai kehadirannya yang baru saja selesai membersihkan diri setelah kembali dari sawah. Aroma sabun wangi bunga melati masih samar melekat di tubuhnya. Dia tersenyum saat melangkah ke ruang tamu, namun wajahnya berubah heran begitu melihat keadaan jenderal yang tampak berantakan,
jaket kulitnya basah, baju kemejanya pun nyaris meneteskan air ke lantai. "Loh, kamu kenapa, Nak?" tanyanya dengan nada cemas, keningnya berkerut. Jenderal langsung berdiri kaku, lalu buru-buru menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Umi." Herlina mendekat, matanya menyisir keadaan sekitar. Tatapannya beralih pada lantai yang basah, lalu pada gelas teh yang tampak hanya tersisa setengahnya. Ada percikan teh di ujung meja. Herlina menatap lebih tajam, lalu kembali menoleh pada pria itu. "Yakin tidak apa-apa?" ulangnya, kini dengan nada lebih menekan karena rasa penasaran. Jenderal mencoba tetap tersenyum walau wajahnya menegang sedikit. "Tehnya, keasinan. Gak sengaja tersedal." Herlina memicingkan mata, seolah tak percaya dengan telinganya sendiri. "Asin," serunya. Asin." Wajahnya tercengang, bahkan tangan refleks meraih gelas yang tersisa di meja. Dia menyeruput sedikit dengan ragu-ragu, lalu sontak menjauhkan gelas itu dan menatapnya seperti benda terkutuk. "Astagfirullah, ini benar-benar asin." Desisnya pelan namun penuh keterkejutan. Dia buru-buru meletakkan gelas kembali. "Aduh, maaf banget, Nak. Ini pasti salah Mbak Santi." Bukan maksudnya menyalahkan. Tapi, dia biasanya gak pernah keliru begini. Masa iya gula sama garam tertukar, gumamnya panik, setengah pada dirinya sendiri. Jenderal hanya tersenyum kaku, tak menjawab. Namun hatinya tahu betul, itu bukan kesalahan biasa. "Aku bikinkan teh baru, ya." "Tunggu sebentar," ucap Herlina akhirnya, sebelum buru-buru menuju dapur. Mukenahnya berkibar ringan saat dia menghilang ke balik dapur, meninggalkan aroma sabun dan gelisah. Beberapa menit kemudian, Herlina kembali dengan nampan lain. Teh baru diletakkan di meja dengan hati-hati. "Ini, teh manis hangat. Sudah aku cicip sedikit, biar yakin bukan keasinan lagi," katanya sambil tersenyum lembut, meski raut curiga masih samar di wajahnya. Namun sebelum dia duduk kembali, matanya menoleh ke arah pintu kamar Alina yang sedikit terbuka. Alisnya mengernyit. "Sebentar ya, Nak. Umi ke dalam dulu." Jenderal mengangguk sopan, walau matanya tak bisa menyembunyikan rasa waspada. Herlina mulai melangkah pelan, ke kamar Alina. Tidak ada. Dia memanggil pelan. "Mbak." Lalu menuju kebun kecil di belakang rumah, juga tak ada. Dan akhirnya, dia berhenti di depan kamar Azarin. Pintu sedikit terbuka, dan dari celah itu, Herlina bisa melihat Mbak Santi sedang berdiri di sisi tempat tidur Azarin. Sedang Alina duduk di sisi ranjang sambil memegang buku gambar. Herlina mengetuk pelan. 60. "Assalamualaikum, boleh Umi sebentar?" Suaranya terdengar tenang, tetapi mengandung tanda tanya. Mbak Santi tersentak pelan. Dia segera melangkah, menghampiri dengan raut gugup yang coba dia sembunyikan. Herlina tersenyum, tapi matanya menelisik. "Saya mau tanya soal teh tadi." "Kamu, yakin gak keliru?" tanyanya lembut. Mbak Santi menunduk, lalu menjawab pelan. "Maaf, Bu. Saya tadi memang agak terburu-buru, mungkin saya salah ambil toples." "Mungkin, ya," balas Herlina pelan. Tapi dia tak langsung berbalik. Sebaliknya, dia melirik ke arah Azarin yang masih larut dengan ibadahnya. Perasaan Herlina mencelos entah mengapa, lalu dia mengangguk kecil. "Maaf, sekali lagi maaf atas kesalahan saya tadi, Bu," ucapnya nyaris seperti bisikan, tak berani menatap langsung mata Herlina. Tangannya pun sibuk memilin ujung bajunya. Herlina hanya tersenyum lemah. Suaranya tenang, meski nada lembutnya menyimpan teguran. "Tidak apa-apa, tapi lain kali lebih hati-hati, ya, Mbak. Apalagi ini minuman untuk tamu." Mbak Santi mengangguk cepat,
Wajahnya semakin menunduk, dadanya masih sesalk oleh perasaan bersalah, meski dalam hatinya dia tahu, itu bukan sekadar salah ambil biasa. Di saat yang sama, Azarin baru saja menyelesaikan salatnya mendengar obrolan tersebut, lantas berdiri sambil melipat sajadahnya. Kenapa, Umi? Herlina tersenyum sekilas, mencoba mencairkan suasana. Tadi Umi minta Mbak Santi bikinkan minum untuk tamu, tapi kayaknya dia salah ambil bahan. Tehnya dikasih garam, bukan gula, ujarnya disertai senyum geli. Tamunya sampai, memuntahkan itu. Azarin yang hendak menuju gantungan alat salat, sontak berhenti melangkah. Kedua tangannya yang masih memegang sajadah tampak mengencang. Wajahnya berubah tegang dalam sekejap.